Shalom, selamat berjumpa bagi semua anak-anakku yang berada di rumah pada saat ini. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan terus anugerahkan kepada kita, kekuatan dan kesehatan tubuh, sehingga kita bisa menjalani hari-hari hidup dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan Ibu percaya bagi semua anak-anak yang ada di rumah pada saat ini tetap sehat, tetap kuat, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran mata pelajaran agama pada hari ini dengan materi yang akan disampaikan. Karena itu mari siapkan Alkitab, buku cetak, dan buku tulis pulpen, karena ada hal-hal penting yang harus dicatat menjadi bahan pembelajaranmu di rumah. Oleh karena itu, dengan semangat dan sukacita pada saat ini kita akan memulaikan proses belajar pada saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh kami alami dalam kehidupan ini. Sekarang kami akan memulaikan proses belajar. Kiranya Tuhan beri hikmat yang baik kepada semua anak-anak, hikmat bijaksana, konsentrasi yang baik, agar semua anak-anak yang belajar di rumah pada saat ini dapat mengerti materi yang akan disampaikan dan berguna untuk masa depan mereka, berguna dalam pertumbuhan iman, percaya hanya kepadamu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, mari perhatikan sebelum kita memulaikan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih karena semua anak-anak sudah mengisi absen melalui voice note. Semua anak-anak boleh hadir. Tandanya semua anak-anak sukacita dan semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, materi pembelajaran hari ini adalah membangun iman dan pengharapan. Membangun iman dan pengharapan. Kata iman dan pengharapan, pengertian iman dan pengharapan di materi yang sebelumnya sudah kita bahas bersama-sama. Jadi iman dan pengharapan bukan hal yang baru untuk kita diskusikan bersama, tetapi kalian sudah pahami apa itu iman dan apa itu pengharapan. Kemudian membangun iman dan pengharapan, bahwa dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua pada saat ini bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah ketika kita harus membangun iman dan pengharapan, karena begitu banyak tantangan, persoalan, pergumulan yang harus kita hadapi untuk bisa membangun iman dan pengharapan. Terlebih bagi kalian semua anak-anakku di usia remaja pada saat ini. Usia remaja. Kenapa Ibu katakan usia remaja? Ya, karena kalian semua adalah anak-anak yang pada saat ini bertumbuh dalam usia remaja. Remaja adalah pengertian remaja, pribadi yang tidak mau disebut anak-anak, tapi belum bisa bersikap sebagai orang dewasa. Pribadi yang tidak mau disebut anak-anak tapi belum bisa bersikap dewasa, itu remaja. Kalian semua ada dalam masa remaja pada saat ini. Dalam masa remaja pada saat ini tidak mudah untuk membangun iman. Ada banyak tantangan, ya, ada banyak pergumulan, ya, ada banyak cobaan-cobaan yang harus dihadapi. Tantangan dan cobaannya misalnya, ya, ketika hari Minggu yang harusnya ke gereja mengikuti persekutuan remaja, tapi ternyata ada film Korea yang sangat baik yang akan tayang pada hari Minggu. Kau harus memilih yang mana harus kau ikut. Bagi orang remaja yang mau membangun imannya, maka dia harus memilih beribadah daripada memilih film Korea, menonton film Korea. Itu anak remaja yang ingin membangun imannya, pribadi yang ingin membangun iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Ketika di sekolah diajak temannya untuk bolos, pulang ke rumah. Kemudian apakah yang harus dia lakukan? Ya, bagi orang yang tidak mau membangun iman dan pengharapannya, dia akan pulang ikut temannya bolos. Ya, tapi bagi pribadi yang mau membangun iman dan pengharapannya pada Tuhan, maka dia akan tetap stay di sekolah, belajar sampai jam pembelajaran selesai, dan dia akan pulang setelah pembelajaran selesai. Dia akan menolak ajakan temannya untuk bolos. Oke, sekarang perhatikan, ada 5 cara memelihara iman. 5 cara memelihara iman. Yang pertama, baca firman Tuhan, berdoa, bersekutu, menjauhi kejahatan, kemudian bersaat teduh.
kita akan bahas bersama baca firman Tuhan. Kenapa harus baca firman Tuhan? Karena dalam firman Tuhan itu berisi semua perintah, aturan, langkah-langkah hidup yang harus kita lakukan agar dalam hidup ini kita terus berjalan dalam jalan yang Tuhan kehendaki, dan kita bisa terus membangun iman dan pengharapan kita kepada Tuhan karena kita tahu apa isi firman Tuhan. Kita tahu apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan tidak mau. Kita tahu apa yang Tuhan larang dan apa yang tidak. Ya, jadi harus baca firman Tuhan karena di dalamnya ada arahan, ada cara, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya kita terus berjalan dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Kemudian berdoa. Berdoa adalah salah satu cara memelihara iman. Mengapa? Doa itu nafas hidup orang percaya. Ya, kalau kita tidak berdoa lagi kepada Tuhan pemilik hidup ini, maka iman kita itu mati. Ya, iman kita itu mati karena kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Orang yang memelihara iman dan pengharapannya, membangun iman dan pengharapannya, dia harus menjaga komunikasinya dengan baik, hubungan yang baik dengan Tuhan melalui doa. Tidak putus dia berdoa. Apa yang dia akan lakukan, dia sampaikan kepada Tuhan. Ucapan terima kasih dan syukurnya dia sampaikan melalui doa. Jadi harus tekun dalam doa. Adalah cara untuk membangun iman dan harapmu kepada Tuhan. Ketika kau bangun tidur kau berdoa. Sebelum kau tidur kau berdoa, kau makan kau berdoa, kau akan belajar kau berdoa. Semua hal kau sampaikan kepada Tuhan melalui doa. Itu adalah cara kau memelihara imanmu. Oke? Yang ketiga, bersekutu. Bersekutu artinya berilah waktu. Berilah waktumu kepada Tuhan untuk bersekutu supaya kamu terus diteguhkan. Ya, bersekutulah kepada Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan supaya imanmu terus diteguhkan oleh Tuhan dalam berbagai pencobaan-pencobaan tantangan yang harus kau hadapi. Bersekutu dengan Tuhan, ya. Kemudian menjauhi kejahatan. Menjauhi kejahatan sebagai orang Kristen kita tahu apa yang jahat, mana yang jahat dan yang tidak. Jauhi kejahatan. Kalau ada yang ajak membolos, jauhi. Kalau ada yang ajak merokok, jauhi. Kalau ada yang ajak kau pakai narkoba, jauhi. Ya, jauhi yang tidak baik, jauhi kejahatan, jauhi membantah orang tua. Ya, jauhi mencuri. Ya, jauhi sikap yang tidak baik, sombong. Ya, jauhi semua kejahatan. Kau tahu apa yang jahat itu, maka jauhi semuanya supaya imanmu terus bertumbuh kepada Tuhan, supaya imanmu terus terbangun hanya kepada Tuhan. Kemudian yang kelima adalah saat teduh. Saat teduh adalah salah satu cara memelihara iman. Saat teduh, miliki kualitas hubungan pribadi dengan Tuhan melalui saat teduh, maka imanmu akan dikuatkan. Ya, miliki kualitas hubungan, ya, imanmu kepada Tuhan melalui saat teduh, maka imanmu akan terus diperbaharui oleh Tuhan. Saat teduh, berdoa, baca Alkitab, ya, memuji Tuhan ada dalam saat teduh itu. Kalau kau tekun melakukannya, maka imanmu akan terus diperbaharui hanya kepada Tuhan. 5 cara memelihara iman. Baca firman Tuhan, berdoa, bersekutu, jauhi yang jahat, kemudian lakukan saat teduh. 5 cara membangun imanmu kepada Tuhan. Kalau kau ingin membangun imanmu, lakukan 5 cara ini. Kau akan hidup dekat dengan Tuhan. Kemudian ciri-ciri orang beriman. Ada ciri-ciri orang beriman. Ya, teguh di dalam Tuhan. Ya. Yang pertama, ciri-ciri orang beriman, yang pertama, teguh di dalam iman. Maksudnya, apapun persoalan, apapun tantangan yang dia hadapi, dia akan tetap pegang imannya. Dia akan tetap pegang Tuhan Yesus, apapun tantangannya.
dia hadapi semuanya bersama-sama dengan Tuhan dalam keteguhan imannya kepada Tuhan, karena dia yakin ketika dia teguh imannya kepada Tuhan, semua persoalan bisa dia hadapi. Itu keteguhan iman kepada Tuhan. Kemudian selalu bersukacita. Jalani hidup ini ya dengan penuh sukacita, apapun persoalan yang kau hadapi, apapun tantangan yang kau hadapi, apapun pergumulan yang kau hadapi, jalani dengan bersukacita. Semua proses hidup yang kita alami pada saat ini, ya, semua proses hidup yang kita alami pada saat ini harus kita serahkan kepada Tuhan dan jalani dengan penuh rasa syukur, dan di dalamnya akan ada sukacita. Kalau kita jalani dengan rasa syukur, maka di dalamnya pasti akan ada sukacita dalam hidup ini. Kemudian tidak takut dan khawatir. Jangan takut dan khawatir dalam menjalani hidup ini. Ya, jangan takut. Burung-burung di udara saja Tuhan beri makan, apalagi kita manusia. Jangan takut. Hadapi hidup ini bersama dengan Tuhan, maka kau akan menikmati janji Tuhan digenapi, bahwa apapun yang menjadi kebutuhanmu, apa akan dicukupkan oleh Tuhan. Apapun yang akan menjadi pergumulanmu, akan diberi jalan keluar yang terbaik untuk Tuhan. Jadi jangan